Di video ini, saya akan tunjukin semua fitur powerful dari EQ ini, dari yang biasa sampai fitur yang tersembunyi. Saya Gatot Mincap, mari kita mulai. Fitur yang pertama, EQ yang super fleksibel. Di EQ Ozone 11, kalian bisa aktifin 8 full band parametric EQ dan memilih semua tipe filter yang kalian mau. Dari bell, low shelf and high shelf, low pass dan high pass, dan ada satu tipe filter tersembunyi yang akan kita bahas nanti. Di tipe filter bell, ada opsi bell, proportional Q, dan band shelf. Yang ngebedain dari 3 tipe EQ ini adalah cakupan frekuensi yang kena dari center frekuensinya. Untuk proportional Q, dari namanya aja udah ketebak ya, semakin intens gain yang dipotong atau ditambah, maka cakupan frekuensinya akan semakin sempit secara proporsional. Jadi processing EQ-nya makin fokus. Lalu untuk yang band shelf, bentuk ujungnya itu datar. Jadi efektif memotong atau menambah blok frekuensi. Karena EQ ini sebenarnya adalah EQ mastering, jadi maksimal penambahan dan pengurangan gain-nya relatif terbatas. Cuma plus 6 dB untuk penambahannya dan minus 10 dB untuk pengurangannya. Fitur yang kedua, built-in spectrum frequency analyzer. Fitur ini akan sangat ngebantu kalian dalam memproses EQ karena kalian mendapat visual feedback yang bisa memvalidasi hipotesa kalian. Misalnya, kalian ngerasa frekuensi bermasalah di range tertentu. Nah, dengan bantuan analyzer ini, kalian bisa coba cek juga secara visual, bener nggak nih masalah di sekitar sini. Kalau itu masih nggak cukup, kalian bisa tahan option dan klik untuk ngedenger spesifik region frekuensi. Menarik ya guys, dengan kalian terbiasa menggunakan EQ sambil ngelihat frekuensi analyzer, nanti pelan-pelan otak kalian akan membuat koneksi nih, antara frekuensi yang kalian lihat dengan yang kalian dengar. Nah, dampak dari itu, nanti kepekaan kalian terhadap frekuensi itu pasti meningkat. Karena kalian jadi nggak cuma ngedenger frekuensinya, tapi juga bisa ngelihat frekuensinya di bayangan kalian. Fitur yang ketiga, Global Filter Processing. Di fitur ini, kalian bisa memilih tipe filter algoritmnya. Mau yang behaviornya seperti analog EQ atau digital EQ. Untuk fitur yang ketiga ini memang agak teknis sih. Tapi yang perlu teman-teman tahu tuh ini. Kalau kalian pilih tipe yang digital, hasil dari processing EQ-nya akan lebih bersih atau steril dibandingkan dengan tipe analog. You, baby, to see me, baby, 'cause I know we'll be writing our history. I wish you, baby, to love me, baby, 'cause I know we'll be writing a love story. I wish you, baby, to see me, baby, 'cause I know we'll be writing our history. I wish you, baby, to love me, baby, 'cause I know we'll be writing a love story. I wish you, baby, to see me, baby, 'cause I know we'll be writing our history. I wish you, baby, to love me, baby, 'cause I know we'll be writing a love story. Nah, waktu tadi kita ngebahas tipe-tipe filter, saya sempat bilang ada satu tipe filter yang tersembunyi, ya kan? Nah, tipe filter itu adalah surgical filter shift. Si surgical ini cuma bisa muncul kalau kalian menggunakan global filter yang digital. Yang menarik dari tipe surgical ini, kalian bisa mengatur bandwidth-nya super fokus. Jadi bisa mengatasi masalah-masalah frekuensi yang sangat amat spesifik. Misalnya, masalah-masalah audio feedback atau masalah resonansi frekuensi. Waktu kalian menggunakan global filter yang digital, ada tambahan parameter yang bisa kalian akses di EQ band control-nya. Parameter tambahannya adalah phase. Jadi di sini kalian bisa modifikasi behavior EQ-nya antara linear phase dan minimum phase. Sehingga kalian punya variasi tone. Quick tips untuk global filter ini, kalau bisa jangan semua EQ-nya kalian set ke opsi digital. Karena opsi ini bisa membebani CPU kalian. Fitur yang keempat, scale EQ gain. Nah, di fitur ini kalian bisa secara cepat menaikkan atau menurunkan intensitas processing EQ yang lagi diterapin. Kalian jadi nggak perlu ribet-ribet untuk naikin atau nurunin di satu-satu EQ bandnya. Selain kerja jadi lebih simple, fitur ini bisa kalian gunain juga untuk fine-tune processing EQ kalian, jadi punya akses lebih aja untuk memastikan bahwa processingnya udah pas. Fitur yang kelima, multiple tipe channel processing. Di fitur ini, kalian bisa memilih gimana channel track kalian diproses dengan EQ ini. Mau secara mono, left and right, mid side, atau, nah ini opsi yang sangat spesial di EQ ini,
yaitu transient dan sustain. Bedanya tipe stereo dan tipe left and right itu kayak gini. Kalau di tipe stereo, berarti tidak ada perbedaan processing EQ pada track kiri dan track kanan. Kedua-duanya diproses dengan satu kelompok parameter yang sama. Nah, kalau kalian pakai left and right, kalian bisa mengatur EQ di track kiri dan track kanan secara berbeda. Waktu kalian klik tombol kiri, maka EQ band ini hanya mengatur processing untuk track kiri. Dan waktu kalian klik tombol kanan, maka EQ bandnya hanya mengatur processing yang di kanan. Contoh kasusnya kayak gini, kamu bisa pakai tipe ini untuk ngatasin masalah di track stereo overhead drum. Misalnya kamu dapat data stereo overhead drum yang balance antara track kiri dan kanannya timpang sebelah. Kamu bisa pakai tipe left and right ini, terus adjust beberapa parameter supaya overheadnya jadi lebih balance antara yang kiri dan yang kanan. Selain untuk ngatasin masalah, kamu bisa pakai juga tipe ini untuk menambah stereo image dari stereo audio track. Contohnya kayak track stereo choir, track stereo pad, stereo gitar, dan lain-lain. Jadi kalian bisa bedain sedikit processing EQ-nya antara track kiri dan track kanan. Nah, karena sedikit perbedaan processing itu akan membantu menambah stereo image-nya. Tipe berikutnya adalah mid-side. Nah, di tipe ini, plugin ini akan misahin audionya jadi dua bagian. Yang kiri adalah audio yang berada di middle atau tengah, lalu yang kanan adalah audio yang tidak berada di tengah atau berada di side. Tanpa perlu ngebahas detail tentang teknisnya, yang kalian harus pahami itu gini. Audio yang kamu panning tepat di tengah itu akan muncul di middle. Dan audio yang tidak di panning di tengah itu akan muncul di side. Kalau kalian masih penasaran sama processing mid-side, please taruh komen di bawah. Kalau memang banyak yang request, kita akan explore di topik mid-side ini. Nah, tipe berikutnya, transient dan sustain. Untuk bagian ini, lebih gampang untuk kalian dengar dulu, baru saya jelasin. Ini adalah salah satu keunikan dari si EQ Ozone 11 ini. Cara kerja itu gini. Kalau di mid-side, kan audionya dibagi jadi audio yang di tengah dan audio yang di side-nya. Kalau di transient dan sustain, audionya dibagi berdasarkan jenis envelope audionya, yaitu yang fluktuatif dan yang lebih stabil. Ini beberapa contoh kasus yang bisa diselesaikan pakai tipe ini. Pertama, mengatasi bunyi kasar dari perkusif instrumen, seperti gitar akustik, perkusi, hi-hat drum, atau overhead drum. Intinya, selama kalian ketemu masalah frekuensi di audio yang amplitudenya fluktuatif, kamu bisa pakai tipe transient ini. Fitur berikutnya adalah fitur monitoring. Di plugin ini ada banyak banget monitoring fitur. Tujuannya untuk membantu kamu mengambil keputusan EQ yang terbaik. Di sini kalian bisa solo per EQ bandnya, solo di spectrum analyzer-nya, lalu delta monitoring, lalu fitur loudness match. Untuk opsi solo per EQ dan solo di spectrum analyzer, saya rasa itu udah cukup jelas ya guys. Intinya, kalian bisa ngedengar secara spesifik rentang suatu frekuensi sebelum kalian proses. Dan ini akan ngebantu banget untuk memproses EQ-nya jadi lebih efektif. Nah, dengan delta monitoring ini, kalian bisa hanya ngedengar alterasi yang diberikan dari EQ ini tanpa audio dari frekuensi lain yang tidak diproses. Jadi misalnya, kamu namain EQ di frekuensi A, terus di frekuensi B, terus kamu potong di frekuensi C. Tombol delta ini akan ngebantu kamu untuk monitor hanya perubahan-perubahan frekuensi-frekuensi tadi. Jadi, kamu bisa benar-benar tahu apa sih frekuensi yang bertambah atau berkurang dari audio track kamu.
to love me, baby. 'Cause I know we'll be writing our story. I wish you, baby, to see me, baby. 'Cause I know we'll be writing our history. I wish you, baby, to love me, baby. 'Cause I know we'll be writing our love story. I wish you, baby, to see me, baby. 'Cause I know we'll be writing our history. I wish you, baby, to love me, baby. 'Cause I know we'll be writing our love story. I wish you. Fungsi berikutnya adalah built-in loudness match. Kalau kalian ingat di video saya yang sebelumnya yang ngebahas tentang EQ, saya pernah sampaikan seberapa pentingnya punya kebiasaan untuk ngelakuin loudness match saat kita lagi mixing. Jadi, fungsi dari loudness match ini adalah menyamakan loudness antara audio sebelum diproses dan sesudah diproses. Supaya kita nggak bias gara-gara perbedaan volumenya. Sehingga kita bisa lebih objektif untuk dengerin perbedaan yang terjadi antara audio yang belum diproses dengan yang udah diproses. Jadi waktu kalian pakai EQ atau kompresor, processing dari plugins ini kan kasih perbedaan di volume audionya. Misalnya, kalian naikin 5 dB di frekuensi 200 Hz. Terus kamu tambahin lagi 2 dB di 10 kHz. Nah, di situ kan pasti loudness dari audionya naik. Karena kamu lagi naikin gain frekuensi-frekuensi tadi. Persepsi manusia tuh seringkali merasa kalau audionya lebih keras, kita langsung ngerasa itu lebih baik. Padahal nggak selalu kayak gitu kan. Nah ini karena kita bias dari hasil perbedaan volume tadi. Nah dengan fitur loudness match ini, setelah kamu pasang processing EQ-nya, dia akan langsung mengatur volumenya. Agar perbedaan loudness saat pluginsnya mati dan saat pluginsnya nyala, itu sangat amat kecil. Jadi kalian bisa lebih objektif mengamati perubahannya. Nah mungkin ada yang agak bingung nih. Terus bedanya sama tombol delta tadi apa? Kalau di tombol delta, kamu cuma ngedenger hasil processing di EQ band yang aktif aja. Nah sedangkan loudness match ini, kalian nggak cuma ngedenger spesifik EQ band yang lagi aktif aja. Tapi hasil processing di EQ band yang aktif ditambah dengan spektrum frekuensi yang nggak diproses juga. Jadi kalau delta tuh cuma alterasi yang terjadi aja, sedangkan loudness match tuh alterasi yang terjadi ditambah dengan frekuensi lain yang nggak kena proses. Fitur berikutnya, pengaturan input dan output. Di sini kamu bisa mengatur gain sinyal yang masuk ke plugin ini dan sinyal yang keluar dari plugin ini. Jadi misalnya gain sinyal yang masuk ini terlalu keras, kamu bisa kecilin gainnya di sini. Dan misalnya setelah diproses, kamu ngerasa overall gainnya jadi terlalu besar, kamu bisa kecilin di outputnya supaya bisa ngirim gain sinyal yang lebih sehat ke plugin selanjutnya. Di sini kamu juga bisa mengatur meter untuk input dan outputnya. Kamu bisa pilih mau monitor pakai peak, RMS, peak plus RMS, atau menggunakan K-System. Fitur selanjutnya, plugin management. Kalau kamu mau langsung dengerin hasil processing EQ ini, kamu bisa coba explore opsi-opsi preset yang ada di sini. Kamu juga bisa buat custom preset, terus buat folder khusus. Intinya, plugin ini sangat amat fleksibel tentang pengaturan presetnya. Selain buat nyimpen preset, kamu juga bisa mengakses history adjustment kamu di sini. Fitur kecil ini bisa ngebuat kamu lebih berani lagi untuk nge-explore. Karena kamu jadi nggak perlu takut salah, tinggal akses aja di undo history-nya untuk balik ke settingan sebelumnya. Fitur berikutnya, hidden EQ options. Di EQ ini, kamu bisa akses settingan-settingan yang tersembunyi dan sangat amat powerful. Caranya, kamu bisa akses dari icon gear ini. Di sini ada tab-tab yang bisa kamu akses untuk mengatur extra option-nya. Kita akan bahas yang opsi spektrum dan EQ-nya aja. Nah, di tab spektrum ada banyak parameter yang bisa diatur lagi untuk ngubah tampilan spektrum frekuensi analyzer-nya. Saya akan bahas satu persatu, saya akan jelasin opsi-opsi yang saya rasa penting untuk kalian tahu aja. Yang pertama, kalian bisa ubah style grafiknya yang muncul di spektrumnya. Di sini kamu bisa ganti jadi linear, 1/3 octave, critical, dan full octave. Opsi linear ini adalah opsi defaultnya, di mana kamu ngelihat grafik yang dihasilin dari gabungan titik-titik dari tiap posisi frekuensinya. Jadi hasilnya itu garis yang dinamis kayak gini. Opsi 1/3 octave, dia ngebagi spektrum frekuensinya menjadi balok-balok dengan lebar 1/3 octave. Tanpa perlu ngebahas teknisnya, intinya dengan si 1/3 octave ini, kalian bisa dapat resolusi di low frekuensinya yang jauh lebih detail. Jadi kamu bisa ganti ke view ini bentar misalnya, supaya bisa ekstra fokus ngelihat respons dari low frekuensinya.
Menurut saya, kalian coba explore 2 tipe dulu aja. Yang linear dan yang 1/3 oktav untuk ngecek low frekuensinya. 2 tipe ini udah sangat cukup untuk hampir semua permasalahan yang akan kamu temuin di mixing dan mastering. Sekarang kita loncat ke opsi average time. Di average time ini, kalian bisa mengubah durasi perubahan grafiknya. Intinya, semakin cepat average time-nya, berarti semakin sensitif. Lalu makin lama average time-nya, maka semakin tidak sensitif grafiknya. Dengan time average yang lama ini, kalian jadi bisa ngelihat info tonal balance secara garis besar dari audio track-nya. Jadi kalian bisa tahu persepsi secara garis besar track-nya itu gimana. Apakah ini berat di low-nya, berat di mid-nya, di high-nya, dan seterusnya. Nah sekarang kita pindah ke tab EQ. Di tab EQ ini, kamu bisa cek si Show Extra Curve untuk munculin informasi ekstra tentang relasi frekuensi yang lagi diproses dengan frekuensi di sekitarnya. Nah, waktu kamu set global filternya ke analog, sekarang di Extra Curve ini, kamu jadi bisa lihat nih, gimana minimum phase itu terjadi. Tapi kalau kamu ganti ke digital, Extra Curve ini itu nggak muncul. Karena digital tuh menggunakan linear phase, di mana tidak mendestrupsi frekuensi yang lain. Makanya hasil dari global yang digital itu lebih bersih atau lebih steril. Untuk auto filter Q ini, kalian bisa atur besarnya bandwidth saat kalian mengsolo frekuensi di spektrum dengan cara pencet Alt dan klik. Fitur yang terakhir adalah resizable. Walaupun ini fitur yang terkesan kecil, tapi sangat amat membantu untuk kamu. Karena waktu kamu lagi kerja di layar gede, terus pindah ke laptop, nah dengan fitur ini, kita bisa mengatur seberapa besar plugins ini muncul. Ini bakal sangat ngebantu flow kerja kamu waktu harus pakai layar kecil. Itu deh guys, fitur-fitur gokil banget yang bisa kalian akses dari EQ gratis Ozone 11 ini. Tapi jangan lupa, mau gimana pun, alat hanyalah sebuah alat. Secanggih apapun alatnya itu, kalau kita nggak melatih skill kita dengan proper, ya nggak akan bisa juga kita maksimalin alatnya. Nah, kalau kalian perlu link download untuk pluginnya, lalu info step by step cara ngedownloadnya, terus free data latihan buat ekspor pluginnya atau buat latihan mixing, kalian tinggal download aja semua yang tadi saya sebutin dari link yang saya taruh di kolom deskripsi atau kolom komen. Semuanya saya kasih gratis supaya kalian bisa langsung explore dan latihan. Seperti biasa guys, jika kalian punya pertanyaan, jangan segan-segan untuk bertanya. So, musisi, terima kasih.